sesuai dengan flow-nya, berarti yang terakhir itu adalah parameter. Oke, untuk parameter itu tempat kita menampung ya, tempat kita nampung suatu data atau penempatannya itu berbeda untuk suatu parameter. Biasanya parameternya itu ada di metode konstruktor, ada di metode gitu. Metode fungsi atau metode prosedur. Di mana dia berarti di bagian kurung, di dalam kurungnya, kurung buka, kurung tutup ya, di bagian metode. Untuk membuatnya itu harus kita harus sama kayak kita membuat mendeklarasikan suatu variabel. Pasti ada tipe datanya dan ada nama variabelnya. Tapi bedanya penempatannya itu berada di dalam kurung dari metodenya. Seperti ini kita contoh kasusnya di dalam metode konstruktor. Ada metodenya satu di sini, yaitu warna dengan tipe datanya string. Oke, kita bisa terapkan di NetBeans ya. Berarti di bagian sini kasusnya itu saya mau mengubah warna yang merah itu menjadi hijau seperti ini dengan cara menggunakan parameter ya. Tapi prosesnya itu untuk membuat itu kita tampung di dalam suatu konstruktor, itu prosesnya. Jadi nggak kita pakai yang ini lagi untuk mengubahnya, tapi kita gunakan konstruktor. Oke, caranya adalah kita buat di bagian sini, di dalam kurungnya ini sebuah parameter dengan tipe data string, kemudian ada warna untuk nama variabelnya. Oke, seperti ini udah kita buat satu parameter. Kalau kita mau buat lagi, berarti kita pisahkan dengan koma di bagian sini. Kemudian kita bisa masukkan, misalkan kita mau ganti juga integer jumlah kaki dari kucingnya. Oke, kita contohkan ini dulu untuk satu parameter. Kalau kita udah buat satu parameter, berarti otomatis di dalam main class-nya itu yang kita deklarasikan membuat objek itu bakalan error. Karena harus ada yang harus kita masukkan di dalam suatu konstruktor. Itu ya. Konstruktor itu yang harus kita masukkan, harus data satu, harus kita masukkan satu parameter itu warna. Itu harus kita masukkan parameter, harus kita masukkan data di dalam satu parameter di bagian konstruktornya, bagian sini. Jadi caranya adalah kita masukkan langsung di sini warnanya, karena dia tipe datanya itu string, berarti kita petik 2 warna hijau. Jadi kita masukkan warna hijau. Untuk yang ini nggak perlu kita buat lagi, kita kasih komentar aja. Oke, setelah kita buat ini, maka kalau kita jalankan itu berarti pasti ditampung di dalam variabel warna bagian sini. Nah, baru kita melakukan mau mengubah warna ini, karena di warna ini udah di print di bagian sini. Walaupun kita jalankan itu pasti warnanya merah, belum berganti. Jadi harus ada proses untuk memanggil warna ini untuk kita ubah. Karena untuk warna di parameter 1 itu udah kita masukkan value hijau. Berarti sekarang kita hubungkan warna dengan
warna di variabel global dengan warna yang di bagian lokal. Tinggal kita masukkan di sini warna global. Warna global itu biasanya warna hijau, ditandangkan warna hijau kalau kita buat di tool netpin. Kemudian kita panggil warna di variabel lokalnya. Di variabel lokal itu variabelnya itu di dalam dari method ya. Kalau variabel lokal itu di luar. Biasanya ditandai dengan warna hijau seperti ini. Itu warna itu variabel lokal. Kalau kasusnya seperti ini, itu dia nggak tahu kasusnya itu dia nggak tahu mana yang diambil untuk variabelnya, karena itu sama-sama. Karena untuk nama variabelnya itu sama. Jadi caranya untuk membedakan itu kita gunakan this itu untuk membedakan antara di variabel global dan variabel lokal. Untuk penjelasannya itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di mendeskripsikan ada final static modifier dan this. Sekarang kita abaikan aja dulu, kita ganti aja tanpa harus pakai this warna kucing seperti ini. Kucing, kemudian kita ganti yang ini di bagian sini. Oke, nggak masalah lagi. Oke, kalau udah seperti ini udah berhasil, tinggal kita jalankan karena kita udah masukkan di sini value hijau. Pada saat kita jalankan itu udah berganti jadi hijau. Udah berganti hijau. Oke, kita kembali ke slide-nya. Ini seperti ini caranya. This ya, warna menandakan kita ngambil dari variabel global, kemudian lokalnya yang ini. Oke, selanjutnya di bagian sini kayak contoh yang ini ya, untuk satu parameter alurnya adalah kita buat konstruktor dengan satu parameter seperti ini. Kemudian kita masukkan warna hijau, maka ditampung di dalam sini, variabel sini. Kemudian kita mau ganti warna merah ini, maka kita harus mengambil warna yang ini ke dalam konstruktor ini, yang tadinya warna merah sekarang kita tindih karena ada sama dengan di sini warna merah sama dengan hijau, maka kita ganti warna merahnya itu ke hijau tuh, karena ada operasi sama dengan maka yang sebelumnya warna merah diganti ke hijau. Oke, mungkin itu untuk konstruktor. Untuk parameter, gimana kalau parameternya 2? Untuk parameter itu bisa kita terapkan di dalam kurung ini ya, lebih atau enggak terbatas untuk jumlah dari parameter yang kita terapkan di dalam kurung ini, dalam kurung dari konstruktor, entah itu metode konstruktor, metode prosedur, dan metode fungsi gitu ya. Nah, misalkan kita mau ubah lagi integer jumlah kaki, karena jumlah kaki kucing seperti ini, bagian sini jumlah kakinya dengan tipe data integer, ya harus kita masukkan di sini tipe data integer. Oke, nah sekarang kita panggil yang ini, kita mau ganti jumlah kaki kucing itu, kemudian kita panggil variabel lokalnya. Oke, udah kita buat seperti ini, udah selesai. Tinggal kita terapkan di bagian objeknya. Kalau kita masuk ke main class, di objeknya itu bakalan error karena cuma ada satu parameter di sini, sedangkan di bagian sini udah kita tambahkan
lagi satu parameter, yaitu jumlah kaki kucing. Berarti bisa kita lihat di sini dengan kontrol spasi 2 kali. Ada parameter pertama itu adalah kucing, dan parameter yang kedua itu adalah jumlah kakinya. Bisa kita masukkan di sini, berarti integer jumlah kakinya misalkan 5. Maka pada saat kita panggil, jumlah kakinya sebelumnya itu 4 berganti jadi 5. Gitu. Kita jalankan, maka kita udah ganti jumlah kakinya. Kucing itu sebelumnya 4 jadi 5 dengan penerapannya seperti di sini. Penerapan menggunakan parameter. Oke, untuk itu. Nah, gimana kalau di slide selanjutnya untuk kasusnya seperti ini? Di bagian sini kita mau menjalankan objek dengan tanpa parameter, dan objek yang kedua kita pakai satu parameter dengan berbeda. Satu kelas itu berbeda, satu kelas itu punya lebih dari satu objek. Seperti ini, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Kita bisa akses, kita bisa membuat satu kelas, bisa kita buat lebih dari satu objek, gitu ya. Oke, di bagian sini caranya adalah berarti kita buat konstruktor lagi, konstruktor kosong di bagian sini ya. Kalau kita mau print warna merah, hijau sama biru, berarti kita terapkan, kita buat konstruktor lagi di bagian sini, konstruktor kosong. Jadi ada dua konstruktor, bisa kita buat konstruktor berbeda, konstruktor dengan nama yang sama, tapi bedanya itu ada di parameternya. Kalau kita buat sama tanpa perbedaan di parameternya, itu bakalan error. Di bagian sini errornya adalah already, berarti menandakan bahwa kita udah buat konstruktornya yang sama ya. Konstruktornya ada 2. Berarti untuk membedakan biar nggak error, kita harus masukkan parameter gitu. Kemudian untuk penjelasan perbedaan yang ini nanti kita jelaskan di materi polymorphism itu ya, polymorphism di bagian sini. Oke, di bagian sini kasusnya di slide itu adalah satu parameter, berarti kita tambahkan lagi parameter, kita tambahkan lagi konstruktor dengan satu parameter. Kita kopikan aja yang ini, kemudian copy yang ini. Oke, kalau sudah kita terapkan seperti ini, kemudian pada saat kita masuk ke main activity, kita buat objek, itu nggak bakalan error seperti ini karena udah ada di bagian sini parameter 2. Kemudian kalau kita buat lagi objek, misalkan kucing 1, itu nggak bakalan error karena udah kita buatkan di bagian sini konstruktor tanpa parameter gitu. Jadi pada saat kita jalankan kucing 1 ya, kemudian kita masukkan warna ya, defaultnya merah. Kemudian kita buat lagi kucing yang kedua sama dengan new kucing. Oke, dengan satu parameter yaitu warna hijau. Berarti di sini hijau. Kemudian yang terakhir adalah biru. Berarti di sini biru. Oke, kita punya 3 objek di bagian sini.
dengan kasus yang ini. Nah, kemudian kita mau print. Misalkan saya mau kasih, kita komentar aja di bagian sini. Kemudian kita print aja yang ini. Warna sama dengan warna. Oke, seperti ini warna kucing 1 warna. Berarti kalau kita panggil objek yang kucing 1 berarti default ya, default warnanya merah yang bakal di print. Kalau kita panggil kucing 2 berarti di bagian sini kucing 2, yang ini kucing 3, yang ini kucing 1, kucing 2, dan kucing 3. Kucing 2 itu warnanya hijau, berarti kita panggil objek kucing 2. Kucing 3 itu warnanya biru, berarti kita panggil kucing 3. Ini cara memanggil objeknya. Satu kelas kucing itu bisa kita panggil lebih dari satu objek gitu. Kemudian kalau kita jalankan berarti seperti ini, kucing 1 merah, kucing 2 hijau, kucing 3 biru. Seperti contoh yang ini di slide-nya. Oke, seperti ini ya untuk cara pemanggilannya, seperti yang ini. Oke, untuk penjelasan mengenai konstruktor mungkin sampai situ. Konstruktor, kemudian objek sama kelas, mungkin penjelasannya sampai situ. Kita jelaskan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendeskripsikan final, static, modifier, dan disk.